warahmatullahi wabarakatuh. Niat membandingkan sholat jenazah untuk laki-laki, yaitu nawaitu ghusla li hadzal al-mayyiti lillahi ta'ala. Aku berniat untuk membandingkan mayat laki-laki karena Allah Ta'ala. Cara membandingkan jenazah yaitu dimulai dari tubuh bagian kanan. Membandingkan jenazah dimulai dari bagian kanan sebagai dianjurkannya oleh Nabi besar Muhammad SAW dari Ummul Atiyah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika putrinya Zainab meninggal, mulailah dengan anggota tubuh sebelah kanan dan anggota wudhu darinya. Hadis Bukhari. 2. Mengangkat kepala jenazah. Angkatlah kepala jenazah hingga mendekati posisi duduk. Lalu tangan mengurut perut jenazah lembut agar kotoran yang ada di dalamnya dapat keluar. Pastikan untuk menyiram air yang cukup agar kotoran dapat dibersihkan dengan baik. Petugas yang memandikan jenazah perlu membungkus tangan mereka dengan kain dan membersihkan kemaluannya jenazah dengan menyiramnya. 3. Niat dan mengudukan jenazah. Setelah membaca niat memandikan jenazah, mengudukan mereka seperti akan melaksanakan sholat kecuali berkumur dan intisyar atau menghirup air hidung. Kedua hal tersebut diganti dengan menggosok gigi dan lubang hidung jenazah menggunakan jari yang dibungkus kain basah. 4. Membasuh tubuh jenazah. Jika jenazah tersebut laki-laki, basuhlah kepala dan jenggotnya menggunakan busa sirt atau sabun. Kemudian basuhlah bagian kanan tubuhnya. Proses memandikan dimulai dengan menyiram ke bagian kanan leher, lalu tangan kanan, punggung kanan, dada sebelah kanan, pinggang kanan, paha kanan, betis kanan, dan seluruh kaki kanan. Setelah itu jenazah dibalik ke sisi kiri dan bagian punggung kanan dibasuh. Selanjutnya membandingkan bagian kiri tubuhnya dengan cara yang sama dan basuh bagian punggung kirinya. Petugas yang membandingkan jenazah disunahkan untuk membungkus tangannya dengan kain. Tata cara mengkafani jenazah laki-laki. Kain kafan untuk jenazah laki-laki terdiri dari 3 kain. Berikut cara yang bisa dilakukan saat mengkafani jenazah laki-laki. 1. Bentangkan sehelai demi sehelai kain kafan. Usahakan sebagian paling bawah memiliki ukuran yang lebih lebar. Beri kapur baru pada setiap lapisan kain kafan. Kedua, angkat jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan. Memanjang lalu beri wewangian. Ketiga, tutup setiap lubang pada tubuh jenazah dengan kapas. Bagian tubuh tersebut meliputi hidung, telinga, mata, kubul, dan dubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran. Keempat, selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lebar sebelah kiri. Selanjutnya lakukan seperti ini selembar demi selembar dengan cara yang lembut dan perlahan. Kelima, ikat dengan menggunakan tali yang sudah dilapiskan sebelumnya di bawah kain kafan sebanyak 3 atau 5 ikatan. Keenam, jika kain kafan tidak cukup untuk menutupi seluruh badan jenazah, maka tutuplah bagian kepalanya dan bagian kakinya yang terbuka. Boleh tutup dengan daun kayu, rumput, atau kertas. Jika tidak ada kain kafan kecuali sekedar menutup auratnya saja, maka tutuplah dengan apa saja yang ada. Usolli ala al-maiti arba'a takbiratan fardu kifayah liman la ilaha ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahfina ba'dahu waghfir lana warhamhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata cara menguburkan jenazah. Yang pertama, meletakkan jenazah di sisi lubang atau di liang kubur yang menghadap kiblat. Kemudian diletakkan papan kayu dengan posisi sedikit miring. Hal ini bertujuan agar jenazah tidak langsung tertimbun oleh tanah. Yang kedua, menempatkan jenazah dengan memasukkan kepala dari arah kaki kuburan atau dari posisi selatan. Yang ketiga, posisi jenazah adalah miring ke kanan menghadap kiblat dengan tubuh yang ditopang menggunakan batu pipih atau papan kayu. Tujuannya adalah agar jenazah tidak terlentang. Yang keempat, para ulama menyarankan untuk menempatkan sedikit tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan setelah membuka kain kafan dan melepas semua tai. Yang kelima, ketika jenazah dimasukkan ke dalam liang kubur, disarankan untuk membaca doa. Doanya yaitu seperti ini. Bismillah wa ala milati sunnati rasulillah. Allahumma ftah abwabas samai liruhi wa akrim nuzulahu wa wasi madikhalahu wa wasilahu fi qabrihi. Ya, artinya dengan nama Allah dan atas agama Rasulnya, ya Allah, bukalah pintu-pintu langit untuk jenazah. Roh, muliakanlah tempatnya, luaskan tempat masuk dan lapangkanlah alam kuburnya. Yang keenam, khusus untuk jenazah perempuan disarankan untuk membentangkan kain di atas kubur saat dimasukkan ke dalam liang kubur. Namun bagi jenazah laki-laki hal ini tidak dianjurkan. Yang ketujuh, untuk jenazah perempuan sebaiknya yang mengurus adalah laki-laki yang tidak dalam keadaan junub atau tidak melakukan hubungan intim dengan istri pada malam sebelumnya. Yang kedelapan, setelah jenazah ditempatkan di lubang kubur, disarankan untuk menaburkan tanah 3 kali dari arah kepala jenazah, kemudian baru menutupi dengan tanah secara menyeluruh. Yang kesembilan, setelah selesai menguburkan jenazah, disarankan untuk membaca doa sebanyak 3 kali. Antara lain bacanya yaitu Allahumma firlahu, yang artinya ya Allah ampunilah dia, baca 3 kali. Lalu membaca setelah ini Allahum sabithu, ya Allah teguhkanlah dia. Sebelum jenazah dikuburkan, langkah-langkah persiapan harus dilakukan dalam agama Islam. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan saat membuang lubang kubur, yaitu kedalaman lubang. Lubang kubur harus cukup dalam, setinggi orang yang berdiri di dalamnya dengan tangan terlentang ke atas. Lebar lubang harus sekitar 1 hasta lebih 1 jengkal atau sekitar 50 cm. Lubang kubur yang cukup dalam bertujuan untuk mencegah bau yang tidak sedap dari jenazah yang mungkin tercium saat terjadi proses pembusukan. Selain itu, ini juga untuk menghindari resiko longsor akibat aliran air hujan. Bentuk lubang, panjang lubang harus mencukupi untuk menampung jenazah dengan melebihi tinggi badannya. Jika tanahnya keras, disarankan untuk membuat liang lahat di dinding lubang kubur. Liang lahat adalah lubang yang dibuat di dinding kubur yang menghadap ke arah kiblat. Ukurannya cukup untuk meletakkan jenazah di dalamnya. Jenazah diletakkan di liang lahat tersebut dan ditutup dengan batu pipih, meskipun di Indonesia seringkali digunakan papan kayu sebagai gantinya.